Sampean yang nggak bisa menuduh kami begitu saja. Jenengan kan nggak ada bukti. Jenengan menuduh saya yang telah membuat luka pada bapak jenengan. Kenapa jenengan menuduh kami? Tapi kan semua itu yang ada di jalur ini cuma sampean. Karena bapak saya itu seringnya lewat jalan sini. Terus dengan bertemu dengan saya di sini berdua, akhirnya kamu nuduh saya yang telah mencelakai bapakmu begitu. Mau gimana lagi mas? Sedangkan di jalur sini, di area sini, Ya. adanya cuma mas di sini. Iya benar. Tapi kan maksud saya tadi kan jenengan juga nggak nuduh saya di awal-awal. Kita tadi sempat ngobrol baik-baik. Jadi mohon maaf ini mas, perkenalkan dulu namanya siapa? Ya, nama saya Tegar. Tegar. Ya Mas Tegar. Jadi teman-teman, Mas Tegar ini tadi tidak sengaja bertemu dengan saya ya Mas Tegar. Ya. Dia katanya sedang mencari 2 orang yang telah membuat bapaknya celaka. Benar kan? Benar. Nah, karena ketemu dengan saya di sini, saya bertanya, lalu dia sudah menceritakan ketika saya mengatakan bahwa di sini tidak ada orang lain selain kami, malah saya jadi tertuduh ya, War. Enggak. Saya bersama Bawor dituduh yang telah melukai atau mencelakai bapaknya si Tegar. Gini Mas Tegar, sebaiknya jenengan tenangkan dulu emosinya. Coba ceritakan dulu kronologi kejadiannya itu seperti apa. Kok bisa-bisanya bapakmu itu celaka, terus nyariin orang yang mencelakai ke sini, itu gimana? Coba ceritanya. Jadi gini mas, bapak saya itu hari-harinya kan ke sawah. Ya. Nah itu tumben-tumbennya pulang dari sawah, itu pulang berdarah-darah seperti habis digebukin dan ada bekas cakarannya. Mohon maaf ini, yang berdarah-darah itu apanya? Berdarahnya di muka dan di tubuh. Oh, jadi menurut jenengan itu seperti orang kenapa? Ya seperti digebukin mas. Oh, terus yang membuat kamu terus kesini itu bagaimana ceritanya? Yang membuat saya kesini itu karena saya membutuhkan pertanggungjawaban Pertanggungjawaban dari? yang melukai bapak saya. Oh, berarti ceritanya ini bagaimana? Kok kamu di rumah, Iya. terus bapakmu pulang dari sawah, penuh dengan luka. Iya. Terus kamu nanya ke bapakmu. Iya benar. Nah, jawaban bapakmu itu apa? Jawaban bapak saya katanya itu habis digebukin Digebukin oleh? oleh 2 orang. 2 orang badannya itu besar dan penuh darah Nah, penuh darah di apanya ini? di muka dan di baju-bajunya sini. Penuh Sama dengan. sana itu ada darahnya. Oh, 2 orang yang melukai atau mencelakai bapakmu itu ciri-cirinya banyak darah. Ya. Nah, jenengan bisa lihat saya nggak ada darah sedikit pun ini yang menempel di baju ataupun di kulit saya. Dan jenengan bisa lihat muka saya, nggak ada darah di muka saya. Terus tanda yang kedua, tadi katanya jenengan mengatakan ciri-cirinya orangnya besar. Ya. Kamu lihat ini, Bawor masih anak kecil. Gimana? Ya intinya saya Apa? akan mencari orang itu, Oh, mencari pertanggungjawaban. begini Mas. Sebenarnya saya sama Bawor berada di sini juga sedang mencari kedua orang yang mungkin jenengan maksud. Kedua orang itu ya memang teman saya. Wah, bangsat emang. So ya. Sabar dulu Mas, saya mau cerita ini. Kalau saya nggak mau jujur bisa saja, saya bisa pergi meninggalkan kamu. Tapi kan di sini saya udah jujur nih. Kedua teman saya ini memang sedang dalam keadaan yang tidak sadar. Mereka berdua itu dirasuki oleh iblis. Dan memang benar mereka berdua itu kalau bertemu dengan manusia bisa saja dibunuh. Tetapi kan kita nggak tahu ini yang melukai bapakmu itu teman-teman saya atau tidak.
Ya itu sudah jelas mas. Itu teman Anda seperti Anda yang ceritakan tadi. Berarti kamu meyakini bahwa kedua teman saya yang telah melukai bapakmu begitu? Ya, Lah, terus tujuanmu mau mencari ini mau ngapain? saya minta pertanggungjawabannya mas. Karena dia sudah melukai bapak saya. Ya, begini saja Mas. Saya berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian ini. Tapi karena waktunya ini belum pas, jadi bagaimana jika bapak jenengan kalau memang benar-benar terluka, ya dibawalah ke pengobatan atau ke rumah sakit. Nanti biar biayanya kami yang menanggung. Bukan masalah tanggung jawab, masalah biaya mas. Itu masalah harga diri mas. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, saya akan ke jalur hukum mas. Oh, berarti bukan masalah uang Bukan atau masalah biaya. karena uang saya banyak mas. Jadi jenengan lebih ke pertanggungjawaban begitu. Ya, Ya, tapi maksud saya kan kalau jenengan sudah bertemu nih dengan kedua orang, terus jenengan mau apa? Mau dia minta maaf atau mau tetap diperkarakan ke hukum? saya akan tetap perkarakan hukum mas. Masalahnya itu pertanggungjawaban. Baik, baik. Nah, mungkin kan jenengan ini sekarang sedang dalam keadaan yang emosi. Mungkin masalah ini masih bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Tidak. Saya tidak mau itu. Saya maunya tetap seperti saya yang omongkan tadi. Tetap mau ke jalur hukum begitu. Ya, tetap. Ya, kalau jenengan maunya seperti itu ya kami pun tidak bisa menolak. Tetapi ya untuk saat ini mereka berdua juga tidak ada. Terus bagaimana? Ya, kalian berdua Loh ya bertanggung jawab. nggak bisa. Kenapa harus saya dan Power? Karena Anda temannya. Ya tetapi kan bukan pelakunya. Ya, tapi kan Anda itu sahabatnya atau temannya itu. Ya nggak bisa seperti itu Mas. Kami juga ini sebenarnya lagi dalam masalah besar. Jadi sebaiknya ya itu saja. Jenengan pulang saja, bapaknya dirawat dulu. Nanti kalau saya ada waktu saya akan mencoba melihat keadaannya. Dan insya Allah semua biaya akan saya ganti. Tidak. Itu harus secepatnya, Mas. Kalau tidak, Anda ikut kami ke rumah. Nggak bisa Mas kalau saya ikut ke rumah. Jadi sebaiknya ya begitu saja. Jenengan pulang saja. Ya nanti insya Allah urusannya bisa segera dibereskan Mas. Tidak akan, Mas. Secepatnya saja. Kalau bisa sekarang, Mas, langsung ke rumah saya. Aduh gimana ini War. Ya sudah mungkin begini saja Mas. Ya jenengan pulang saja. Nanti saya kasih nomor HP saya. Dan nanti jenengan bisa video call saya. Saya pengen lihat keadaan orang tuanya jenengan. Saya juga takut ini atau khawatir. Jangan-jangan jenengan nipu saya. Mau Mas. memerah saya. Tidak, Mas. Itu benar terjadi tadi. Nggak, tapi nggak ada buktinya. Ya, Nah. buktinya bisa ikut. Nggak bisa, Saya ini keluar, nggak ada Mas. bukti nih. Saya juga sekarang bisa ngegas ini. Jenengan nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ya, buktinya Anda yuk ikut saya ke rumah. Ya saya nggak mau buang-buang waktu untuk datang ke rumah jenengan. Ya begitu saja. Jenengan saya kasih nomor HP. Jenengan nanti video call dengan saya. Saya pengen lihat keadaan orang tuamu. Kalau memang benar terluka, terus saya juga pengen ngobrol sama orang tuamu. Kalau memang benar keterangannya sesuai dengan apa yang kamu jelaskan, saya siap untuk datang ke rumah. Bagaimana? Tidak, Mas. Pokoknya harus ada pertanggungjawaban, Mas. Sekarang Anda ikut saya ke rumah, Mas. Ya nggak bisa memaksa begitu. Saya juga punya hak di sini. Saya berhak untuk menolak ajakanmu. Ya untuk apa saya ikut denganmu? Buktinya apa? Ya punya hak, tapi kan itu teman Anda, Mas. Ya tapi kan belum tentu. Dan bagaimana jika kamu ini sedang modus menipu saya dengan bercerita seperti itu dan nanti ujung-ujungnya kalian mau minta uang ke saya? Kan saya nggak tahu. Kalau masalah uang, itu saya banyak, Mas. Kalau mau uang, bisa ke rumah saya, Mas. Sekalian jenguk orang tua saya, Mas. Bisa dibuktikan di rumah. Oh ya, baiklah. Tapi tetap Mas, mohon maaf. Kalau untuk saya datang ke rumah jenengan, saat ini saya tidak bisa. Tapi saya janji saya akan segera datang ke rumahmu kalau kamu sudah membuktikan ya minimal foto atau video
berdurasi yang pendek kirimkan ke saya, atau kita bisa video callan langsung biar saya bisa melihat keadaan orang tuamu, baru nanti saya akan bergerak. Bukannya saya tidak percaya atau tidak mau bertanggung jawab dengan kejadian ini. Saya kan sudah ngomong, intinya kalau memang benar teman-teman saya yang melakukannya, saya akan bertanggung jawab. Kalau memang biaya tidak dibutuhkan oleh keluarga jenengan dan jenengan pengennya ke jalur hukum, ya insya Allah kami juga akan siap untuk melayani. Ya karena kami salah. Jadi seperti itu Mas. Kalau saya ikut sekarang nggak bisa. Pokoknya Mas harus ikut ke sana Mas. Masalahnya itu karena teman jenengan Mas. Pokoknya Mas. Saya juga tetap dengan pendirian saya Mas. Saya nggak bisa ikut. Kalau jenengan mau memaksa terus, ya mohon maaf, saya tetap tidak bisa. Terus jenengan mau apa? Bangsat emang Mas. Anjing. Ya kamu mau ngomong bangsat, mau ngomong anjing juga tidak akan merubah pikiran saya untuk ikut dengan Anda. Jadi sebaiknya kamu pulang, urus dulu saja keluargamu. Nanti kami berjanji akan bertanggung jawab semuanya. Oh maksudnya apa Mas? Jangan begitu Mas, jangan main pukul-pukul seperti ini. Kalau jenengan mukul-mukul seperti ini, malah yang ada saya bisa menuntut balik jenengan. Jadi sebaiknya jenengan pulang. Saya tidak mau mendengarkan kamu ngomong lagi di sini. Oh bangsat emang kamu Mas. Pokoknya itu karena masalah jenengan, masalah teman jenengan. Pokoknya itu harus ikut saya Mas. Mohon maaf Mas, saya tetap tidak bisa jika untuk ikut dengan jenengan. Dan jenengan tadi mukul pipi saya ini. Ya walaupun tidak terasa, tapi itu sudah bisa menjadi bukti jenengan melakukan kekerasan kepada saya. Baiklah Mas, kalau itu mau Anda tidak mau ikut saya akan buat perhitungan sama Anda. Nah terus mau apa sekarang? Sekarang saya akan membuat perhitungan sama Mas. Kalau Mas tidak mau ikut saya, Ya sudah, terserah Anda saja. Silahkan Nana, jenengan pulang saja. Saya tetap tidak akan ikut denganmu. Teman-teman ya, itu Mas Tegar ya tadi ya War ya. bangsat emang. Ingat ya Mas, saya akan buat perhitungan sama Anda. Silahkan, silahkan. Silahkan kalau kamu mau membuat perhitungan silahkan. Saya tunggu. Tunggu saja ya Mas. Astagfirullah. Tapi berani juga dia War. Dia sendirian di sini, tidak takut. Ya sudahlah teman-teman ya, biarkan saja. Kita akan lanjut mencoba untuk mencari Mas Doble dan Caplang saja. Astagfirullah. Oke teman-teman ya, jadi ini saya tidak sengaja bertemu dengan Mas Caplang dan juga Mas Doble di sini. Dan tadi sebelum saya menyalakan video ini, saya sempat bertanya kenapa mereka berdua berada di sini. Namun mereka berdua mengatakan bahwa tidak tahu apa yang sudah terjadi. Bahkan dia saja bingung, kadang-kadang tahu-tahu itu sudah berada di tempat yang lain. Jadi ini mungkin teman-teman bisa langsung lihat saja dan dengarkan obrolan saya dan mereka. Bahwasanya saya juga nggak tahu, benar-benar tidak masuk di akal atau tidak masuk di logika saya teman-teman. Karena ini yang terjadi pada siang hari, saya bisa berbicara selayaknya ya saya dengan Mas Doble dan Mas Caplang, seperti tidak ada masalah yang terjadi. Nah jadi begini Mas Doble, untuk melanjutkan pembicaraan tadi. Ya sebenarnya jenengan dan Caplang itu menurut informasi yang sudah saya dapatkan dari berbagai macam sumber, kalian berdua itu dikuasai oleh Ifrit. Nah namun ini bukan iblis yang biasa-biasa saja, namun iblis yang benar-benar sangat membahayakan orang lain. Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya jenengan ini sudah melukai beberapa orang, bahkan hampir membunuh beberapa orang. Dan yang jenengan mungkin belum ketahui sekarang, bahwasanya
kalian berdua juga sudah memakan berbagai macam binatang seperti ayam yang ada di dekat-dekat sini, memakan tikus dan juga binatang-binatang lainnya yang bisa kalian tangkap, dan itu terjadi kebanyakan di malam hari. Makanya ini saya juga bingung kenapa kalau siang hari jenengan berdua ini bisa diajak ngobrol. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah jenengan itu benar-benar tidak menyadari semalam itu kita bertemu, terus apa yang terjadi semalam, apa jenengan benar-benar nggak ingat atau nggak tahu apa-apa? Sama sekali saya pribadi tidak sadar apa yang sudah saya lakukan. Jadi sebenarnya bukan malam hari saja, Pak. Kalau Bagaimana? saya kalau siang mungkin di waktu-waktu asar itu kami juga kayak hilang kesadaran juga. Namun yang saya rasakan itu tidak selama pada waktu malam hari. Nah, kalau yang jenengan rasakan itu bagaimana? Maksudnya apa yang kamu ketahui tentang kamu kok bisa begini? Ya, jadi pada saat mungkin raga saya itu mau dikuasai sepenuhnya oleh makhluk-makhluk yang mungkin belum pernah saya rasakan kekuatannya. Jadi seperti ini, Mbak. Saya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Seluruh badan saya itu merasakan sakit dan ada gumpalan asap hitam. Di mana itu? Itu setelah saya merasakan seluruh badan saya itu sakit, dan setelah itu asap hitam mendekat, semakin besar, lalu menghantam. Hanya itu yang bisa diingat. Setelah itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Sebenarnya masih kayak sedikit setengah sadar. Berarti- Setengah sadar waktu asap hitam itu menabrak ke badan saya itu masih setengah sadar. Namun setelah mungkin berjalan beberapa langkah itu sudah benar-benar nggak sadar. Tapi kan kalian berdua selalu berdua. Nah, di saat itu juga apakah kamu melihat caplang itu sebagai caplang atau melihat caplang sebagai apa atau berwujud apa? Begitupun juga dengan caplang, melihat doble itu seperti apa? Ya, pada saat kami, ya saya pribadi kehilangan kesadaran, ya yang saya lihat ya nggak tahu apa ya. Tapi sebelum kami kehilangan kesadaran, yang saya lihat ya caplang ada di samping saya dan juga merasakan hal yang sama. Berarti kalian juga sehari ini juga ngobrol tentang ini. Ya, kami merasa kayak kebingungan karena selain malam hari, siang hari pun juga terjadi. Nah, ini yang saya tahu kan hanya setelah matahari terbenam, kalian berdua mulai dikuasai oleh ifrit. Ya. Tetapi ini malah saya juga heran kenapa siang hari juga terjadi. Karena apa? Nah, saya melihat darah yang menempel di mulutmu itu seperti darah yang masih baru. Iya. Dan jika dilihat dari darahnya, saya yakin yang kalian makan itu bukan binatang yang kecil. Dan apakah kalian juga sadar hari ini, cuman saya tidak tahu tepatnya jam berapa, dan lokasinya mungkin di sebelah sana, kalian bertemu dengan orang, manusia, lalu kalian membuat orang itu celaka. Apakah kalian ingat? Sama sekali. Nah, ini kan padahal siang hari. Seharusnya kan nggak terjadi apa-apa kalau siang hari. Iya. Ya seharusnya seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Mas. Astagfirullah. Jadi siang hari pun kami juga merasakan hal yang sama. Namun kalau siang hari tidak selama waktu malam hari. Jadi sebelum matahari terbit itu kami sudah sadar kembali. Namun setelah mungkin
di waktu-waktu maghrib kita mulai merasakan kembali. Nah ini yang saya bingungkan, dan saya juga sudah mencari informasi untuk menolong kalian berdua, namun sampai sekarang belum menemukan cara itu. Dan yang perlu kalian ketahui lagi, bahwasanya kami juga sudah mendengar Ki Slamet dan juga Bang Trimok meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Tapi terus terang saja saya sih tidak percaya begitu saja. Walaupun yang menyampaikan itu makhluk baik, tapi saya tidak percaya karena ya saya yakin lah Ki Slamet dengan kemampuannya, Bang Trimok dengan kemampuannya pasti masih bisa menjaga diri, dan saya yakin mereka berdua masih hidup. Sebentar Pak, apakah mungkin ini perbuatan kami di waktu kami? Bukan Mas Doble. Justru saya malah ingin bertanya, apakah selama ini kalian berdua tidak pernah bersama dengan Slamet dan juga Trimok? Sama sekali. Nah, terus yang satu lagi, Bang Mandor atau Mas Amin, sekarang di mana? Sampai sekarang belum ada makhluk yang mengatakan keadaan Bang Mandor di mana atau seperti apa. Jadi yang saya dapatkan informasi pertama, Bang Trimok dan Ki Slamet telah tewas. Lalu yang kedua, saya mendapatkan informasi kalian berdua akan menjadi monster yang sangat ganas karena raganya sudah dikuasai oleh jin ifrit atau iblis yang sangat berbahaya. Sebenarnya kemarin saya mendapatkan informasi yang sangat banyak dan sangat jelas, tapi saya lupa, tidak mengingatnya. Tapi yang jelas ya seperti itu. Tadi jenengan mengatakan kami sudah mencelakai manusia juga. Iya. Itu Bahkan apa sudah banyak korban? kalau dihitung saya tidak bisa menghitung karena saya tidak tahu jumlahnya berapa. Ya mudah-mudahan sih tidak banyak, tetapi saya khawatirnya dan saya yakin ini nanti suatu hari nanti pasti akan ada orang-orang yang mendatangi kita meminta pertanggungjawaban. Dan saya bisa berpikir seperti ini karena baru saja ini tadi saya bertemu dengan pemuda yang mengaku bahwasanya orang tuanya itu dicelakai oleh kalian berdua. Ciri-cirinya yang disebutkan oleh pemuda itu namanya Tegar. Ciri-cirinya ya seperti kalian, katanya dewasa, tinggi besar, penuh dengan darah di mulutnya dan juga di bajunya. Jadi seperti itu. Makanya saya yakin sekali nih, pasti nanti hari-hari berikutnya pasti akan berdatangan orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Bahkan yang tadi baru saja ketemu dengan saya, kan orang tuanya hanya luka-luka. Ya saya sebenarnya ya peduli, sangat-sangat peduli. Tapi saya kan karena masalah ini belum tuntas, ya saya mengatakan kepada dia bahwa saya akan tetap di sini dulu dan saya berjanji akan bertanggung jawab mengenai mungkin biaya pengobatan dan lain-lain. Tetapi dia tidak menginginkan itu. Dia menginginkannya apa? Jalur hukum. Nah, tapi saya tadi sudah sanggupi kalau memang harus jalur hukum ya kita siap. Tapi yang penting jangan sekarang, karena sekarang belum waktu yang tepat. Dan mungkin kalau memang benar apa adanya yang terjadi seperti ini, ya mau tidak mau dengan ikhlas ya kalian berdua juga harus mau menerima akibatnya. Kalau memang amit-amitnya para korban nanti ini tidak terima dengan tindakan kalian, tidak mau diganti rugi dengan uang, ya mungkin kalian berdua bisa masuk penjara. Tapi Ya untuk sampai saat ini yang jangan dengar sudah ada korban yang sampai meninggal apa? kalau yang meninggal sih saya belum mendengar, tapi dari makhluk-makhluk juga sebenarnya sudah ada beberapa yang menyampaikan ke kami bahwasanya kalian berdua sudah melukai beberapa orang. Ya jumlahnya saya nggak tahu. Ya tapi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ikhlas. Kalau memang harus kalian
amit-amitnya harus mendekam di penjara, ya kita harus terima karena ini bentuk tanggung jawab kita. Allahu Akbar, subhanallah, bentar. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh. Wahai anak-anakku, Itu kameranya adepin ke sini aja. Nek. wahai anak-anakku, janganlah kalian risau. Aku datang karena mendengar gejolak di hati kalian. Dengarkan baik-baik. Wahai Dobleh, apa yang menimpamu bukan sekedar kesurupan biasa. Ifrit yang merasukimu adalah Nashirul Goib, salah satu panglima iblis dari golongan Harbul Jannah. Makhluk yang khusus menyerang melalui mimpi dan ilusi. Dobleh, tapi kenapa kau yang terpilih? Karena kau memiliki 3 keistimewaan yang membuatmu jadi sasaran mereka. Yang pertama, hatimu yang peka, mudah tersentuh, tapi juga mudah terluka. Lalu yang kedua, ingatan kuat. Ifrit memanfaatkan kenanganmu dengan mereka teman-temanmu. Lalu yang ketiga, kekuatan tersembunyi. Kau sebenarnya punya bakat ngelmu roso, ilmu langka yang bisa membaca niat seseorang. Alam mimpi adalah perbatasan antara dunia manusia dan alam goib. Nashirul Goib menguasai dimensi ini dengan cara memasukkan gambaran palsu saat kau tertidur. Memutar memori, mengubah kenangan indah menjadi trauma. Lalu menyambungkan emosi, rasa sakitmu jadi sumber kekuatannya. Mimpi buruk adalah ujian keimanan, bukan kenyataan. Jika terlanjur terjadi, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali. Jangan simpan luka sendirian, Dobleh. Berceritalah pada sahabat-sahabatmu. Karena sahabat adalah obat. Wahai Caplang, nasibmu lebih rumit daripada yang kau kira. Jika Dobleh dirasuki oleh Nashirul Goib, iblis penipu mimpi, maka engkau telah disentuh oleh Zulkarnain, si pengganda. Makhluk dari golongan Ifrit yang mengubah 1 luka menjadi 1000 kebencian.
Caplang, Zulkarnain itu bukanlah suatu makhluk, namun kumpulan energi kebencian yang terkumpul menjadi dendam masa lalu, luka yang belum kau maafkan, rasa ketidakadilan yang kau pendam sejak kecil, lalu ketakutan untuk diabaikan, seperti ketika kau merasa orang lain tidak memperhatikanmu. Caplang, dia mengambil kelemahanmu dan menggandakannya, membuatmu melihat dunia dengan kacamata kemarahan yang ditorsi. Kau tidak hanya marah pada temanmu atau sahabatmu, tapi kau marah kepada seluruh kehidupanmu. Perbedaan antara kalian berdua adalah Dobleh diserang melalui mimpi dan ilusi, sehingga ia seperti orang terjaga tapi terjebak dalam mimpi buruk. Lalu kau Caplang, kau diserang melalui pembesaran luka nyata, sehingga kebenciannya tumbuh seperti api dalam sekam. Caplang, mungkin kau akan lebih sulit disadarkan, namun kau bisa temui orang yang pernah kau sakiti, mungkin di masa lalu. Tulislah semua kemarahanmu di daun pisang, lalu kau kuburkan di tanah. Hati-hati Caplang, Zulkarnain belum pergi. Dia akan selalu ada dalam tubuhmu. Dan saat dia pergi, dia tidak sedang pergi. Dia akan selalu kembali kepada tubuhmu. Tapi ketahuilah, justru karena kaulah orang yang peka terhadap ketidakadilan, suatu hari nanti kau akan jadi penjaga kebenaran sejati. Wahai Dobleh, engkau kupuji karena hatimu yang jernih. Jika bukan karena nuranimu yang kuat, Ifrit takkan perlu memakai mimpi palsu untuk menipumu. Ketahuilah, kau bukan pecundang hanya karena pernah terjebak ilusi. Kesadaranmu saat terperangkap dalam mimpi Ifrit membuktikan jiwamu lebih kuat dari jasadmu. Suatu hari nanti, ngelmu rasamu akan jadi senjata melawan kebohongan iblis. Jadilah seperti sungai jernih di permukaan, tapi dalamnya penuh dengan hikmah. Caplang, kau kupuji karena keberanianmu mengakui kesalahan. Hanya pahlawan sejatilah yang bisa melakukan itu. Ketahuilah, marah itu manusiawi, tapi memaafkan itu ilahi. Darah panasmu bukan kutukan, tapi bekal untuk membela yang lemah. Jika kau bisa mengubah amarah jadi semangat membela kebenaran, kau akan jadi penerus Sunan Amangkurat. Jadilah seperti besi panas ditempa, tapi justru jadi senjata paling tajam. Kalian berdua adalah dua sisi mata uang yang sama. Dobleh dengan kepekaannya, Caplang yang garang. Pasukan terkuat karena saling melengkapi. Bukti bahwa persahabatan sejati bisa mengalahkan sihir iblis. Janganlah kalian malu pada masa lalu, jadikanlah pelajaran. Genggam erat persaudaraan kalian, itu adalah perisai terkuat. Jika suatu hari kalian ragu, dengarlah suara angin di daun-daun. Itu adalah bisikanku. Anak-anakku, bersiaplah. Sahabat kalian
Trimok dan Slamet belum mati. Tapi keadaan mereka lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan. Mereka sedang diubah oleh kelompok hitam. Tubuh mereka dipenuhi kristal kegelapan. Tubuh seperti jiwa yang menerka. Jiwa mereka terbelah, separuh manusia, separuh dikuasai oleh iblis. Jika tidak diselamatkan, maka dia akan menjadi monster abadi. Lebih kejam dari apapun yang pernah kalian lakukan dan kalian hadapi. Dan ada satu hal lagi yang lebih berbahaya. Temanmu satu yang bernama Amin. Dialah nanti yang akan menjadi ujian terakhir kalian dalam tugas ini. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan pernah menyalahkan Trimok dan Slamet. Seperti Yoga tidak menyalahkan kalian berdua. Jika nanti mereka menyerang, itu bukan pilihan mereka. Kalian adalah harapan terakhir. Jika kalian menyerah, maka dunia ini akan jadi ladang perburuan iblis. Mungkin dalam hati kalian bertanya, mengapa para wali tidak turun tangan langsung untuk menghadapi masalah-masalah besar seperti ini? Perlu kalian ketahui, hukum takdir dan ikhtiar. Anak-anakku, bahwa alam semesta ini berjalan di atas 3 hukum besar. Yang pertama, hukum takdir, qadarullah. Allah sudah menetapkan segalanya, termasuk ujian ini. Tapi takdir bukan berarti pasrah, kalian harus berikhtiar. Lalu yang kedua, hukum sebab akibat, sunnatullah. Api membakar, air memadamkan, begitu pula kejahatan harus dilawan oleh usaha manusia, bukan mukjizat. Jika para wali turun langsung, maka hilanglah ujian keimanan bagi umat manusia seperti kalian ini. Lalu yang terakhir, hukum keseimbangan atau mizan. Dunia ini ladang ujian manusia. Jika kami para wali terlalu sering campur turun tangan, maka bedanya dunia dengan surga di mana? Bayangkan seorang guru silat, dia bisa mengalahkan semua penjahat dengan sekali pukul. Tapi apa? Muridnya akan pernah belajar. Kami para wali seperti guru itu, kami bisa turun langsung, tapi kalian tidak akan pernah tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Kami hanya memberi petunjuk, tapi kalianlah yang harus menempuh jalan ini. Kami doakan dari jauh karena doa adalah senjata yang terkuat. Dulu kau mungkin pernah mendengar saat perang Badar, Rasulullah tidak meminta malaikat turun sejak awal. Para sahabat berjuang dahulu dengan pedang dan darah. Barulah kemudian Allah turunkan bala bantuan. Begitu pula dengan kalian. Kalian sudah kuat. Kalian punya ilmu. Kalian hanya perlu percaya bahwa pertolongan Allah akan datang di saat yang tepat. Kami para wali sudah menyiapkan jalan petunjuk, tapi kaki kalian yang harus berjalan. Jika kalian memang harus gagal, bukan karena kami tidak peduli, tapi karena mungkin dunia belum siap untuk selamat. Allah menguji orang yang Dia cintai. Jika kalian dipilih untuk tugas ini, itu tandanya
kalian adalah orang yang terpilih oleh Allah. Apakah kalian memahami dengan apa yang sudah saya jelaskan? Insya Allah Kanjeng. Wahai Dobleh dan Caplang, waktumu tidak lama lagi. Sebentar lagi matahari akan terbenam dan kalian berdua akan kembali menjadi monster yang sangat membahayakan. Tidak perlu diri kami yang mengingatkan kepadamu untuk pergi menjauh dari manusia-manusia yang tidak bersalah. Kalianlah sendiri yang harus pergi meninggalkan tempat-tempat seperti ini, menjauhi tempat-tempat seperti ini agar tidak ada korban-korban lagi yang berjatuhan seperti yang sudah terjadi. Ya, kami paham Kanjeng. Kalian tidak berdosa, namun kalian akan disalahkan. Dan kalian harus siap menghadapi semua itu nanti. Dan ingatlah Dobleh Caplang, ujian ini pasti akan berakhir. Kalian tinggal menunggu waktu saja. Jika kalian berhasil melewati ujian ini, maka umat manusia akan terselamatkan melalui Mustika Al-Karimah. Amin. Apakah kau masih ingat tujuan kalian apa? Kalian mengorbankan nyawa kalian di sini. Kalian memakan korban manusia, binatang-binatang menjadi santapan lezat kalian. Mereka tidak perlu tahu pengorbananmu, Dobleh Caplang. Yang mereka perlu tahu, mereka selamat. Dan mereka juga tidak perlu tahu, padahal keselamatan mereka salah satunya karena kalian. Tetapi biarlah mereka tidak memikirkan hal itu. Mereka cukup berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustika Al-Karimah, jika berhasil kalian dapatkan nanti, insya Allah dunia ini akan menjadi lebih baik. Bencana-bencana besar yang sudah direncanakan oleh para iblis, insya Allah bisa dikendalikan. Amin. Saya harap kalian tidak akan pernah menyerah dengan kejadian-kejadian yang sudah menimpa kalian. Karena jika orang-orang seperti kalian menyerah, maka habislah sudah. Tidak ada lagi yang diharapkan di dunia ini. Mungkin orang lain berpikir, masih banyak orang pintar di luar sana. Masih banyak orang yang berilmu di luar sana. Tetapi apakah mereka berpikir orang pintar di luar sana, orang yang berilmu di luar sana peduli dengan hal-hal semacam ini? Ingatlah itu umat manusia. Kita di sini tidak membutuhkan belas kasihan kalian, sama sekali tidak. Kami di sini berjuang untuk menyelamatkan kalian. Mungkin sebagian kalian mengatakan musyrik jika mempercayai suatu benda. Tetapi kalian tidak perlu berpikir seperti itu, Dobleh Caplang. Kalian pikirkan saja, apa gunanya tasbih? Bukankah tasbih itu hanya sebuah benda? Tetapi tasbih itu bisa mendapatkan banyak sekali pahala. Dan tasbih juga bisa mengantarkan pemiliknya untuk masuk ke surganya Allah. Ingat manusia, jangan sekali-kali kalian meremehkan hal-hal semacam ini. Kalian tunggu saja. Mustika Al-Karimah akan membantu umat manusia. Mustika Al-Karimah akan menyelamatkan dunia. Mustika Al-Karimah
akan menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Amin. Baiklah Dobleh, Bawor, dan juga Caplang. Mungkin sekaranglah saatnya kalian harus berpisah. Saya harap kau Dobleh dan Caplang sadar diri dengan apa yang sedang terjadi pada kalian. Iya Kanjeng. Pergilah menjauh dari tempat ini agar kalian tidak memakan korban manusia. Percayalah sahabatmu Yoga dan juga Bawor. Mereka pasti akan menyelamatkan kalian berdua secepat mungkin. Amin. Dan kalian berdua juga saya pastikan akan ikut serta untuk menyelamatkan dan mengambil Mustika Al-Karimah. Karena memang sudah ditakdirkan tanpa kalian berdua juga Yoga dan Bawor tidak akan berhasil mendapatkan Mustika Al-Karimah. Tetapi ingat, setelah kalian berhasil mendapatkan Mustika Al-Karimah, yang pertama harus kalian lakukan adalah selamatkan ketiga saudaramu. Tremok selamat, barulah kalian selamatkan Amin. Itu pun jika Amin bisa bertahan untuk hidup. Jika memang Amin tidak bisa bertahan untuk hidup, maka inilah ujian yang sebenarnya. Mungkin kalian akan kehilangan satu nyawa, yaitu Amin. Tetapi kalian tidak perlu bersedih. Kalian harus tetap bangga, karena jikalaupun Amin meninggal dunia, saya percaya Amin akan tersenyum karena kematiannya untuk menyelamatkan jutaan umat manusia. Baiklah, saya akan pamit Dobleh, Caplang. Terima kasih Kanjeng. Dan saya akan datang kembali suatu saat nanti. Baik Kanjeng. Segeralah kalian pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Mungkin kita secepatnya harus meninggalkan tempat ini, Pak. Sudah jam 6 kurang sedikit, masalah. Iya. Jangan pasti sudah paham lah kenapa kita harus segera meninggalkan tempat ini. Iya. Jadi mungkin War sini war. sekarang kami harus secepatnya tinggalin tempat ini, Pak. Aduh, Masya Allah. Mas Dobleh, Mas Caplang, maafkan saya belum bisa menyelamatkan kalian. War, kita juga harus segera pergi, War. Karena ini sudah mulai gelap dan takutnya mereka malah seperti semalam. Oke teman-temannya, kita tidak bisa berbuat banyak karena ya inilah yang terjadi. Kami berusaha semaksimal mungkin pun ya karena ini memang belum waktunya, ya percuma saja. Tapi saya percaya pasti nanti akan tiba waktunya saya untuk menyelamatkan mereka berdua. Begitupun juga dengan yang lainnya. Ya sudah, mungkin teman-teman ya, kita akan pergi terlebih dahulu dari tempat ini. Kita akan beristirahat. Nanti malam kalau kita memang bisa untuk menelusuri
hutan ini sambil mungkin mencari mustikal karimah atau mencoba untuk menyelamatkan Doget dan Sablang, ya pasti kita akan melanjutkan ini teman-teman. Tapi untuk kali ini mungkin saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.